Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alibatihi wa ikhwanihi min basyaratil qurabati wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil din jami'il ulama wa musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa qadir jari wa sunillah muallifi hadzal kitab wa susan ila jami'il masyayikhi wa masyayikhina wa jaddi wa jaddina wa jami'il muslimin kafatan musyarikin ardi ila maghribiha wa susan ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa yustahabbu. Baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbul iktihalu itra wa ghibbanid dahin wa qallin ghufra wa tifli ibtin wa yuqassu syaribu wal anatahlik wal khitanu wajibu libalighin satirakan rotin wal isma bil unsa wa yukrahul qaza tanazzuhan wal ahdu min jawanibi anfaqatin waliyatin wa hajibi wa halku syahrim ra'atin karadi tibbin wa raihanin ala man yuhdi wa harramu ghidha masyarin bisawad lirajulin wa mra'atin lalil jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbul iktihalu witron. Wa yustahabbuh dan disunnahkan al-iktihalu apa bercelak. Al-iktihalu apa bercelak witron dengan ganjil. Disunnahkan kalau ingin bercelak maka bercelaklah dengan jumlah yang ganjil. 1, 3 atau 5. Di antara jumlah-jumlah yang ganjil, di manakah yang disunnahkan adalah 3. Kalau 3 lil ittiba, karena ikut kepada Rasulullah, berarti 3. Apakah semua mata? Di sini 3 kali, di sini apa 3 kali? Dengan melakukan satu saja, maksudnya men-3 kalikan di satu mata saja, satunya misalnya 4 kali atau 2 kali, itu sudah memperoleh kesunahan. Tapi akan lebih sunnah kalau seandainya dua-duanya sama-sama ganjil atau 3. Ya kali misalnya di sini 3, di sini 1, di sini tebel, di sini tipis. Kalau perempuan mungkin enggak. Kalau laki-laki biasanya kan serombonan. Wajiban dan sewaktu-waktu, wajiban dan sewaktu-waktu. Waktan ba'd waktin maksudnya iddahin, berminyaklah engkau. Sesekali pakailah minyak. Entah itu misalnya minyak rambut atau minyak wangi dan lain sebagainya. Kalau sudah habis baunya, bau parfummu sudah habis, minyaki lagi, gitu maksudnya. Bukan kemudian setiap waktu, tapi sewaktu-waktu. Ketika sudah mulai kok udah bau misalnya,
semprotin. Atau nggak harus minyak wangi, tapi pakai deodoran, sikatan, dan lain sebagainya. Pokok sekiranya harum, an-nadhafah, disunnahkan. Wa qallim, dan potonglah olehmu dhufron, kepada kuku. Kukunya dipotong. Yang disunnahkan memang untuk memotong kuku Senin, Kamis, atau Jumat. Cara memotongnya itu dari telunjuk kanan, terus ke tengah, terus jempol yang mana? Kanan apa kiri? Kanan, terus kiri, kelingking kiri. Ada yang nggak tahu ya? Dari sini ke sini kanan ini, tangan kanan dari telunjuk ke kelingking, dari kelingking ke jempol. Dari jempol kanan ini kemudian pindah ke kelingking, berakhir di jempol. Tapi ada juga yang mengatakan dari sini ke sini, terus ke kiri, ke sini, pas ini terakhir. Ya kan ya? Kalau di sini enggak, di sini terakhir. Jadi sini nanti. Tapi kalau di foto ini saya ingat saya enggak kayak gini. Tapi dari sini ke sini nanti terakhir di jempol. Wantif liibatin. Wantif, dan cabutlah olehmu liibatin, kepada bulu ketiak. Oh, mungkin ada perempuan yang berbulu ketiaknya, cabut. Wantif, dan cabutlah olehmu liibatin, kepada bulu ketiak. Bulu ketiaknya disunahkan untuk dicabut, bukan dicukur, tapi dicabut. Kalau di sini. Tapi kalau misalnya tidak mampu, sakit Gus, sampai keluar air mata misalnya, kayak gitu kan. Kalau dicabut nggak apa-apa, menggunakan halkun. Halkun itu dipotong sampai bersih, botak, pelontos. Ketiaknya sampai pelontos. Nggak apa-apa kalau memang tidak bisa, kalau sakit misalnya. Tapi kalau orang yang sudah biasa, nggak sakit biasanya. Kalau teman saya diem neng ngobrol, saya mangkel paling. Karena saya pribadi, saya nggak ada bulunya kalau ketiak. Jadi kalau teman saya ngobrol, dan perda gini, ceknya mana? Nggak ada rasa bersalah gitu loh maksudnya. Kalau laki-laki seremban teman-teman, kebanyakan ya pada biasanya, nggak semuanya. Tapi itu membuktikan bahwa ketika sudah biasa ya nggak sakit. Artinya saya sakit ya belum biasa. Coba dibiasakan tetap sakit. Nggak mungkin nggak sakit kalau biasa. Buktinya teman-teman saya dulu di pondok banyak yang kayak gitu nggak merasa kesakitan, biasa aja. Wayukosu, dan dicukur asyaribu, apa kumis. Kalau kumis dicukur. Kalau perempuan kan enggak. Atau dipotong kayak gini, kalau kosun itu diginikan. Artinya sekiranya bibir ini tampak gitu maksudnya. Kalau yang punya kumis dicukur. Syarib ini kumis. Kenapa syarib kok dikatakan kumis? Kata almarhum guru saya dulu di pondok, kenapa syarib dikatakan kumis? Syarib itu artinya kan orang yang meminum. Kenapa kok dikatakan syarib, kata ustaz saya? Karena kalau kamu minum, kumismu juga minum, gitu katanya. Makanya dikatakan syarib. Lucu ustaz saya dulu, tapi sudah almarhum beliau berapa bulan yang lalu. Oyukos, sudah dicukur asyaribu, apa syarib. Wal anatah ihlik, wahlik, itu sebenarnya kayak gitu. Wal anatah, dan kepada bulu kemaluan, ihlik, cukurlah olehmu. Dan kalau bulu kemaluan dicukur. Kalau halkun ini ihlik itu cukur sampai pelontos ya. Jadi kalau bulu kemaluan dicukur pakai apa biasanya? Pencukur kumis biasanya
bulu kemaluan disunahkan untuk dicukur secara pelontos, tapi itu bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan enggak, tapi dicabut. Iya, katanya. Katanya kenapa kok seperti itu? Dulu saya pernah dijelaskan, dosen saya dulu, seingat saya ini ya. Kenapa kalau laki-laki kok disunahkan untuk dicukur bukan dicabut, tapi kalau perempuan kok disunahkan untuk dicabut bukan dicukur? Karena kalau laki-laki katanya ketika dicukur syahwatnya meredam. Beda dengan misalnya dibiarkan lebat misalnya, itu katanya syahwatnya meningkat, katanya ini. Sehingga disunahkan untuk dicukur. Kalau perempuan enggak, kalau cuma dicukur enggak mempan. Sehingga perlu dicabut. Kalau dicabut katanya syahwatnya hilang. Ada yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi di sini alhasil fannatfuh laha aula. Tapi boleh saja dicukur, gak masalah, tapi lebih utama untuk dicabut daripada dicukur. Ya kalau kuat, kalau nggak kuat nggak usah. Karena tujuannya itu adalah an-nadhafah, untuk bersih-bersih, menjaga kebersihan tubuh. Diatur di sini dari tadi cara bercela, berminyak wangi. Berminyak wangi loh ya, apalagi ini minyak wangi yang sifatnya adalah apa ya? At-tajammul. Kalau mandi itu kalau menurut saya bukan tajammul, urgen kalau itu. Jangan kemudian ada orang yang tak mandi sampai seharian, 2 hari biasa nggak mandi, baunya ketika jemaah jadi stella, jadi seruangan baunya. Udah di sini nggak ada stella, ada di sana. Stelanya udah habis, digantikan dengan temanmu yang nggak mandi 2 hari. Rawat teman-teman. Kalau waktunya mandi, waktunya sikat gigi. Karena saya pribadi nggak suka kalau ada orang yang apa ya, jebah mencari madura. Wal khitanuh wajibun. Adapun khitan wajibun ialah wajib. Khitan itu wajib. Khitan itu wajib. Kalau laki-laki itu di sini di bawahnya. Wal khitanuh ialah wajib. Wajib dibalighin bagi orang yang baligh. Wajib dibalighin bagi orang yang baligh. Qata'ah. Memotong siapa? Loncat ya. Satiroh itu sebenarnya maf'ulnya dari qata'ah. Makanya saya baca qata'ah dulu. Qata'ah. Memotong siapa baligh satiro kamrotin, kepada penutup hasyafah. Kamroh ail hasyafati. Satiro kamrotin, kepada penutup hasyafah. Kulit yang menutupi hasyafah itu wajib dipotong ketika mau khitan. Kalau misalnya yang dipotong hanyalah sebagiannya tok misalnya, itu dikatakan kulfah. Kulit yang menutupi hasyafah, hasyafah itu maaf. Hasyafah itu adalah kepalanya itu. Yang menutupi kepala dekar itu namanya hasyafah, kulfah. Kepalanya itu dikatakan hasyafah. Yang menutupi hasyafah itu adalah kulfah. Lah kulfah itu wajib dibuang. Kenapa kok wajib dibuang? Supaya nanti kalau nggak dibuang ketika pipis atau BAK itu kencingnya kumpul di sana sehingga tetap najis. Tak sah ibadahnya, ya kan? Ada kulfah, yang kulfah di sana adalah najis. Ketika kencing ada sisa-sisa kencingnya di sana, makanya perlu dibuang. Batas akhir untuk melakukan khitan itu sampai umur 7 tahun. 9 tahun. Batas akhir itu sampai 9 tahun. Paling cepat, paling awal dihitan itu umur 7 hari. Ketika sudah umur 7 hari, diperbolehkan, sudah bahkan disunahkan untuk disunat. Masih bayi, masih umur 7 hari, sunat. Dan itu malah lebih menggampangkan, lebih mempermudah kalau disunat masih umur
seminggu atau 2 minggu, misalnya kayak gitu kan ya. Tapi tak boleh, makruh. Kalau belum berumur 7 hari, belum umur seminggu, kemudian dihitan, masih kecil, baru lahir, dihitan, makruh. Dan kalau berdampak bahaya, malah menjadi haram. Jadi disunahkan untuk dihitan di hari ke-7 kelahirannya, disunahkan. Dan lebih mempermudah, kenapa? Karena masih bayi, gak banyak gerak. Kalau ponakan saya dihitan ketika sudah bisa jalan, jadi sudah sunat, jalan kemana-mana, duka, nonton TV berdiri, dipatok ayam, duka lagi, jadi gak sembuh-sembuh, makin lama kalau seperti itu. Nah kalau dihitan ketika masih kecil, umur 7 hari, dia kan diem, gak banyak gerak, cepat kering, cepat sembuh, lebih mempermudah memang. Kalau misalnya nggak mau 7 hari, maka hitan di hari 40-nya, di hari ke-40 kelahirannya, berarti sebulan 10 hari, sekitar 9-10 hari disunahkan dihitan di sana. Karena di 7 hari nggak sempat, sibuk atau apa, sudah di 40 harinya dihitan. Kalau tak bisa, maka dihitan di tahun ke-7, berarti umur 7 tahun. Karena di umur 7 tahun ya. Dihitan di umur ke-7 tahun, karena di waktu umur 7 tahun dia sudah diperintahkan untuk sholat. Wal ismah, dan kepada nama khitan, min unsa, dari perempuan. Artinya kalau tadi kulfah yang dibuang itu kalau bagi laki-laki, kalau bagi perempuan itu al ismah, nama khitan. Kalau di kitab-kitab itu al ismah ini dikatakan adalah al bidruh, pakai dho. Bidruh itu adalah sebuah kalau di sini adalah daging yang ada di atas farji. Ada daging di atas farji, itu bagi perempuan harus dikhitan, dibuang, wajib. Bidr, apa namanya kedokteran saya lupa. Bidr itu, kalau bahasa Madura saya tahu, bahasa kedokterannya saya lupa. Bidrun itu adalah sebuah daging yang ada di atas farji, itu wajib dikhitan bagi perempuan. Wa yukrahu, dan dimakruhkan al-qaza'uh, mencukur sebagian rambut. Mencukur sebagian rambut. Tanazzuhan, dengan makruh tanzih. Ai karohat tanzihin, artinya makruh tanzih. Makruh bagi seseorang mencukur hanya pada sebagian kepalanya tok. Misalnya di sini dipotong, di sini enggak, misalnya kayak gitu kan ya. Aneh misalnya. Tapi itu makruh. Memang makruh. Kalau sekarang kan biasa. Ya kan ya. Jadi bagian bawahnya kalau laki-laki, biasanya kan banyak di barbershop, tinggal pilih. Mau di mana kan mas? Tipis mas ya, pinggir dan belakang, atas gak usah, misalnya kayak gitu kan. Jadi gondrong, itu makruh. Makruh tanzih. Makruh tanzih itu larangan tapi tak mengandung dosa. Makruh tanzih. Berarti harus sama-sama dipotong. Dipelontos ya nggak apa-apa. Wal akhduh min jawanibi anfaqatin. Wal akhduh, dan dimakruhkan ataf kepada al-qaza'u. Wal akhdu, dan dimakruhkan mengambil min jawanibi anfaqatin, dari sisi anfaqah. Jenggi inilah anfaqah, rambut yang tumbuh di bawah bibir ini. Kalau laki-laki ada, perempuan mungkin nggak ada. Jangankan di sini, di atas bibir aja nggak ada kalau perempuan. Syarif. Anfaqah dimakruhkan, walih yatin,
dan jenggot, lihyah. Wahajibin dan alis. Kalau alis diambil, makruh mengambil mencukur anfakoh, lihyah dan alis, makruh. Sebenarnya larangan di sini yang ada hadisnya ya, yang ada hadisnya itu hanya lihyah. Lihyah ini makruh untuk dicukur katanya. Kalau yang hajib dengan anfakoh ini hanya dikiaskan karena ini berdekatan katanya. Karena ini berdekatan ini dengan ini, maka ini juga disamakan dengan lihyah, dengan jenggot. Sehingga hukumnya juga makruh untuk dicukur karena ada larangannya. Wahal kusya'ri muratin, dan dimakruhkan apa mencukur rambut perempuan, rambutnya perempuan. Makruh mencukur rambutnya perempuan. Jadi perempuan tak boleh mencukur rambut. Maksudnya bukan cukur pelontos. Halkun saya katakan tadi pelontos. Kalau ada perempuan suka rambut pelontos misalnya, gak ada rambutnya kayak Randowati, yang ada cuma di depan misalnya kayak gitu, itu makruh. Tapi bahkan bisa jadi haram kalau misalnya dia potong tanpa seizin suami. Jadi bisa makruh, bisa haram. Kalau makruh masih bujang kayak kalian, ini pas pelontos. Lagian biar gak hemat sampo misalnya. Biar hemat sampo, lagian juga gak kelihatan sama orang. Jadi dipelontos. Makruh. Tapi kalau sudah punya suami, dipotong secara pelontos tapi tanpa izin, maka hukumnya haram. Artinya istri itu semuanya harus ada ridho dari suami, harus izin ke suami. Karoddi tibin, seperti sebagaimana menolak parfum, waraihanin dan tumbuhan harum, raihan, menolak alaman atas orang yuhdi yang memberi hadiah siapa man. Menolak pemberian dari orang yang memberi hadiah itu hukumnya makruh. Menolak parfum, tumbuhan harum dari orang yang memberikan hadiah. Nah, temanmu memberikan hadiah parfum, ditolak, makruh. Ada hadisnya di sini. Ada 3 hal bahkan yang dimakruhkan untuk ditolak. Imam Al-Bukhari juga mengatakan ada hadis kana la yuraddut tibuh, katanya. Kalau wewangian jangan ditolak. Hadisnya di sini. Di dalam kitab Al-Bukhari. Wa harramu, dan mengharamkan siapa ulama. Wa harramu, dan mengharamkan siapa ulama, mengharamkan khidab sya'rin, kepada mengecat atau menyemir rambut, disemir bisawadin dengan hitam, bisawadin dengan semir hitam atau cat hitam, lirajulin bagi laki-laki, wa muratin dan perempuan. Jadi laki-laki ataupun perempuan haram menyemir rambut dengan warna hitam, tak boleh. Kalau di masyarakat kan, di kehidupan sosial, terlebih di pedesaan, itu yang tak boleh malah merah. Kalau hitam boleh. Ini kebalik sebenarnya teman-teman. Kebalik. Karena kalau di masyarakat biasanya merah itu disimbolkan adalah orang yang nakal. Misalnya merah, kuning, hijau, biru, pelangi. Itu biasanya disimbolkan adalah orang yang nakal. Sehingga perlu dicukur. Kalau hitam enggak. Ini kebalik sebenarnya. Hukumnya kebalik. Meskipun saya tahu hukumnya itu kebalik, saya nggak bisa berkutik apa-apa. Kenapa? Ya, tak memiliki otoritas. Ini yang disebut dengan kebenaran otoritas. Jadi kebenaran yang dilakukan oleh tokoh masyarakat di kampung itu adalah kebenaran otoritas. Bukan kebenaran yang yang hakiki, bukan. Tapi sudah dirubah. Malah melakukan nyemir-nyemir rambut yang warna banyak ubannya,
disemir. Jadi yang sudah tua-tua kemudian berlagak muda. Pakai sepeda motor, kaca hitam, rambut hitam. Padahal rambutnya uban-uban. Itu nggak boleh. Baik laki-laki atau perempuan. Perempuan tak boleh semir hitam. Kecuali ada izin dari suaminya. Kalau suaminya memberikan izin, sudah semir hitam aja. Rambutmu kok merah kayak gini, kucel misalnya kayak gitu kan. Disemir aja. Silahkan disemir, boleh. Tapi jangan kemudian rambutnya dipertontonkan kepada orang lain. Beda lagi kalau dipertontonkan. Itu namanya kasful aurah. Ya kan ya. Kalau untuk masalah menyemirnya, yang penting ada izin dari suami, tak masalah. Silahkan kalau perempuan yang sudah beristri dapat izin dari suami, semir rambutnya hitam. Misalnya suaminya gak suka kalau semir merah. Kamu kok merah-merah rambutnya? Disemir mas. Biasa, gaul. Misalnya kayak gitu kan ya. Suaminya gak suka, semir hitam gak masalah. La lil jihadi, tidak haram lil jihadi karena untuk berperang. Kalau menyemir hitam karena untuk tujuan berperang tak masalah. Kenapa? Musuh takut. Kalau orang kafir itu takut kalau musuhnya yang diajak berperang adalah orang-orang yang masih muda. Jadi meskipun sudah tua rambut uban, yang awalnya musuh itu gak takut karena sudah beruban, kamu pakai semir hitam, terlihat masih muda. Jadi kemudian musuh takut. Gak masalah kalau yang seperti ini. Babul wudu'i. Ini bab tentang wudu. Wudu itu kalau dibaca dhammah wawunya menjadi perbuatannya. Membasuh wajah, tangan, dan seterusnya. Itu wudu. Tapi kalau dibaca fathah wawunya, wadu, itu alat berwudu. Airnya maksudnya. Wudu kalau dibaca dhammah berarti perbuatannya. Kalau dibaca fathah berarti alatnya, alat untuk berwudu. Wadu. Bab ini tentang wudu. Mujibuhu adapun yang mewajibkan wudu atau penyebab-penyebab wudu, al-khariju ialah sesuatu yang keluar. Al-khariju ialah sesuatu yang keluar min sabilin dari jalan. Wa iramaniyin yang selain mani. Wairomaniin selain mani, mujibit tausilih yang mewajibkan mandi besar. Mujibit tausilih yang mewajibkan mandi besar. Hal-hal yang mewajibkan wudu yang pertama adalah sesuatu apapun yang keluar dari sabila ini, kubur ataupun dubur. Apapun itu, keluar emas, batal wudunya. Berak keluar duren, batal wudunya. Seharum apapun itu, batal wudunya. Apapun yang keluar dari dua jalan, kubur dan dubur, pasti membatalkan wudu. Tapi tidak setiap satu yang keluar dari sabila ini itu dikatakan najis. Misalnya kamu kok berak keluar emas tapi kering, tak batal wudunya. Tak basah sama sekali, kering, tak batal wudunya. Tapi najis. Atau mutanajis, karena kalau bendanya keras seperti emas misalnya itu mutanajis, bisa disucikan. Tapi kalau misalnya bendanya cair, tak bisa disucikan, itu najis. Kecuali mani, yang maninya itu mewajibkan mandi besar. Kecuali mani. Kalau mani nggak membatalkan wudu, tapi mengharuskan mandi besar. Jadi mani yang mewajibkan mandi besar itu tak membatalkan wudu. Ada mani yang tak mewajibkan mandi besar. Keluar mani tapi tak mewajibkan mandi besar. Contoh, seperti seseorang
memasukkan maninya ke kelamin orang lain. Ya kan? Kelamin si A dimasukkan ke kelaminnya si B. Kemudian kok kelamin si A? Maninya si A dimasukkan ke kelaminnya si B. Kemudian maninya si A tadi keluar dari kelaminnya si B. Apakah itu mewajibkan mandi? Tidak. Tak mewajibkan mandi. Berarti mani tadi yang keluar dari kelaminnya si B itu mewajibkan wudhu, tapi tak mewajibkan mandi besar. Paham ya? Aulang. Paham enggak? Cuman kayak gitu. Kalau yang sudah mahasiswa paham. Saya husnudzon, paham. Kada begitu pula zawalul akli. Kada begitu pula zawalul akli. Adapun hilangnya akal. Yang kedua, penyebab wajibnya wudhu adalah hilang akal. Hilang akal ini bermacam, teman-teman. Ada yang sebab gila, ada yang sebab ayan, ada yang sebab mabuk, ada yang sebab tidur. Kamu tidur, batal wudhunya. Mabuk, batal wudhunya. Gak mabuk, gak tidur, tapi gila, batal wudhunya. Sekalipun sebentar, gilanya cuma sebentar, juga batal wudhu. Sebentar, Gus, gak apa-apa dah, gak batal, gak bisa ditawar. Ini bukan tahu, tahu bisa ditawar-tawar. Meskipun sebentar, tetap dikatakan junun, dan itu membatalkan wudhu. Tidur juga seperti itu. Bagaimana kalau misalnya, kan biasanya kita kan sering ketika tidur tapi masih mendengar ke perkataan orang, ya kan ya? Tidur kayak tidur, tapi masih mendengar ada orang adzan, ada pengajian, itu masih dikatakan nuas, sehingga wudhunya nggak batal. Sudah kayak kesirep gitu loh, ada setengah sadar, setengah tidak, itu nggak batal wudhunya. Itu dikatakan an-nuas, hanya ngantuk. La binaumi kulli mumakkinin, tidak batal sebab tidurnya setiap orang yang menetapi. Panjang ini. Tidak batal sebab tidurnya setiap orang yang menetapi, menetapkan bokongnya ke tanah. Mumakkin al-yatihi, memakin al-yatihi, menetapkan pantatnya ke tempat duduknya. Jadi gini, bagi orang yang duduk seperti ini, wudhunya tidak batal. Sekiranya lubang dubur itu tertutup, kan gini, tidur gini, nggak masalah, wudhunya nggak batal. Tapi kalau amit ya, kalau kamu tidurnya gini, ini terbuka ini, batal meskipun kayak gitu. Bagaimana kalau misalnya kita duduk memakin, tapi duduknya di kursi, bukan di tanah? Kan kemudian gak nyentuh tanah, Gus? Apakah itu kemudian batal wudhunya? Tetap tak batal. Kecuali kalau misalnya kursinya bolong-bolong misalnya. Bolongnya besar sehingga misalnya kayak gitu, itu batal wudhunya. Intinya sekiranya merapat. Habisnya yang sering, yang rawan itu kalau pantatnya orang kurus, ya kan, tulang. Biasanya itu kalau orang gemuk gerak sedikit tetap tertutup. Kalau orang kurus gerak sedikit langsung terbuka sehingga rawan. Walam sumraatin, dan menyentuh perempuan, dan menyentuhnya perempuan, menyentuh rajulan kepada laki-laki. Maksudnya ada sentuhan bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan. Jadi yang kedua tadi zawadul akli, hilangnya akal. Yang ketiga
sebab tidur. Karena yang ketiga adalah menyentuh perempuan. Laki-laki menyentuh perempuan atau perempuan menyentuh laki-laki. Batal wudunya. Baik dengan syahwat ataupun tidak syahwat. Beda dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan kalau enggak syahwat enggak batal wudu. Menyentuh kalau tak syahwat tak batal wudunya. Kalau Abu Hanifah. Kalau Syafi'iyah sengaja atau tak sengaja batal. Kalau menyentuh rambut tak batal. Misalnya menyentuh rambutnya atau kukunya tak batal. Kenapa? Karena kuku dan rambut ini bukan madinatus syahwah, bukan tempat praduganya syahwat. Yang biasa menjadi madinatus syahwah itu kan kulit. Biasanya, maksudnya madinatus syahwah itu biasanya adanya syahwat pada kulit. Sedangkan kuku biasanya enggak disahwati, rambut juga enggak disahwati. Pada biasanya. Wallahu a'lam, kalau misalnya ada orang menyentuh rambut sudah syahwat. Itu beda lagi. La mahromin, tidak mahrom. Maksudnya tidak batal kalau menyentuh mahrom. Kalau menyentuh mahram tidak batal. Mahram ini ada 3. Ada mahram sebab nasab, ada mahram sebab rodok, ada mahram sebab musyaharah. Contoh mahram sebab nasab seperti saudara, seperti bapak, ibu, itu sebab nasab. Ponakan itu mahram sebab nasab, tak masalah. Menyentuh mereka tak masalah, tak batal wudunya. Contoh yang mahram sebab rodok, yang mahram sebab rodok sama dengan mahram sebab nasab. Contoh seperti apa? Si A, Zainab punya anak Omar, ya kan? Si Zaid nyusu kepada Zainab, maka statusnya Omar dengan Zaid itu saudara rodok atau satu susuan. Kemudian apakah Zaid menyentuh Zainab batal wudunya? Tidak batal, karena itu dikatakan mahram sebab susuan. Atau dengan anaknya Zainab yang perempuan, misalnya Hindun. Zaid menyentuh Hindun, batal wudunya? Enggak batal, karena dikatakan saudara satu susu. Yang terakhir musyaharah. Musyaharah itu apa ya? Sebab perkawinan. Mahram sebab perkawinan seperti siapa? Seperti mertua. Menantu menyentuh mertua, batal wudunya? Tak batal. Salaman. Jadi habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mertuanya sedang bermakmum. Salaman, enggak masalah. Jangan khawatir batal wudunya, karena itu enggak batal. Kenapa enggak batal? Ada ikatan mahram. Mahram sebab musyaharah. Enggak masalah. Syahwat Gus, meskipun syahwat gak apa-apa. Mertua syahwat, meskipun syahwat gak batal wudunya, karena ada ikatan mahram. Wahailun kaffah limnakdih. Wahailun adapun hail, adapun penghalang. Wahailun adapun penghalang, kaffah ialah mencegah apa hail, limnakdih kepada batalnya wudu. Artinya kalau ada penghalang antar dua kulit tadi, antar laki-laki dan perempuan tadi, maka wudunya tak batal. Kaffah din nakdi, bisa menghalangi terhadap batalnya wudu. Ada penghalangnya, gak masalah nyentuh. Wamassu farji basyarin bibatni kaffin. Dan ini atofnya kepada Zabadul Akli, itulah. Dan membatalkan wudu apa? Menyentuh farjinya manusia. Menyentuh farjinya manusia bibatni kaffin, dengan bagian dalam telapak tangan. Dengan bagian dalam telapak tangan. Menyentuh farji, baik itu anak kecil ataupun orang dewasa. Kamu punya adik, kamu sentuh kelaminnya dengan telapak tangan, batal wudunya. Kalau disentuh dengan ini, dhahrul kaffi, tak masalah. Misalnya
ibumu minta tolong, Dok, adiknya ditolong apa di apa bahasanya, dicebokimu cari matur kayak lain misalnya kayak gitu kan. Apa kalau bahasa Indonesianya? Coba adiknya disucikan misalnya kayak gitu kan ya, pipis tadi, kemudian pakai ini, kamu pakai dhahrul batni dhahrul kafi, gak masalah diginikan, tetap punya wudu. Yang batal kalau ini batnul kafi itu mana? Di sini bagian dalam. Ketika kamu lekatkan kayak gini, bagian yang tak terlihat itu adalah batnun, bagian dalam. Bagian yang terlihat ketika kamu tekankan seperti ini itu bagian luar. Artinya kalau kamu menyentuh dengan bagian yang di sini, yang terlihat di sini, ini di tengah-tengah, gak di luar, gak di dalam. Mana ini? Ini dikatakan luar karena ketika kamu tempelkan kayak gini, ini terlihat. Berarti itu dikatakan dohrun, bagian dohir. Tak batal kalau disentuh dengan itu. Wakhtiroh, paham ya? Wakhtiroh dan dipilih, maksudnya adalah kaul yang dipilih. Wakhtiroh dan dipilih apa pendapat? Min aklin lilah mil khinziri, dari memakan lilah mil juzri, kepada daging unta. Waktu dan dipilih apa pendapat? Min aklin, dari memakan, lilah mil juzri, kepada daging unta. Maksudnya menurut kaul mukhtar, memakan daging unta dapat membatalkan wudu. Wajib wudu kalau misalnya makan daging unta. Gus, kalau daging unta saya gak pernah makan, tapi kalau GoFood setiap hari, misalnya kayak gitu kan ya, gak masalah kalau GoFood. Kalau misalnya cuman ayam, unta di sini mana ada ya kan? Tapi kalau pernah makan unta itu wajib wudu, batal wudunya kalau makan daging unta. Baik dimasak ataupun tidak dimasak. Mentah misalnya dimakan, batal wudunya. Tapi ini menurut sebagian ulama. Kalau dari Syafi'iyah, kalau dari Imam Syafi'i enggak. Saya kutip di sini di kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, itu mengatakan ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Qaul Jadid yang unggul, yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan tidak batal, silahkan makan daging unta. Tapi menurut Qaul Qadim yang dipilih dari sahabat-sahabatnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa makan daging unta itu batal wudu. Karena berdasarkan hadis, su'ila Rasulullah an luhumil ibili faqala tawadda'u minha. Rasulullah pernah ditanya, Rasulullah, bagaimana kalau makan daging unta? Rasulullah mengatakan tawadda'u minha, berwuduklah, kata Rasulullah. Kemudian ini dijadikan dalil, dijadikan landasan bahwa makan daging unta mewajibkan wudu. Wa ma yakini hadatsin au tuhrin. Wa ma yakini, sebenarnya seperti itu, tapi karena syair wa ma yakinin. Wa ma yakini hadatsin, dan bersama yakin hadas, au tuhrin atau suci. Yakin hadas atau yakin suci, yakin. Ida toro syakun, ai ida toro syakun. Ida toro, apabila datang syakun apa keraguan, amilah yakinahu. Syakun apa keraguan, ragu, bididdihi dengan kebalikannya yakin. Bididdihi dengan kebalikannya yakin, amilah maka melakukan siapa man, melakukan yakinahu kepada keyakinannya man. Misalnya ada seorang
Yakin suci atau yakin hadas, ya kan? Contoh, tadi subuh, kamu yakin tadi punya wudhu, ya kan? Karena tadi sholat, yakin. Wallahi, ya saya yakin tadi saya punya wudhu. Kemudian jam 9 atau jam 12, kamu ragu, wudhu saya batal apa enggak ya? Gitu. Tapi tadi yakin, benar-benar yakin tadi punya wudhu. Kemudian ragu pas entah jam 9 atau jam 8, maka dihukumi punya wudhu. Amilah yakinahu. Maka kemudian mengamalkan dengan apa yang diyakini. Apa yang diyakini? Punya wudhu. Kalau misalnya kamu yakin tadi gak punya wudhu, tapi kemudian kamu ragu, saya tadi ambil wudhu apa enggak ya? Misalnya kayak gitu kan ya. Berarti yang diyakini apa? Tak punya wudhu. Tergantung apa yang diyakini. Kalau yakin punya wudhu, berarti yakin punya wudhu. Kalau yakin tak punya wudhu, maka yakin tak punya wudhu. Tergantung apa yang diyakini. Karena suatu yang yakin tak mungkin hilang dengan suatu yang masih diragu-ragukan. Jadi kamu yakin punya wudhu, kemudian apakah sudah batal apa enggak wudhunya, itu kan masih keraguan. Jadi keraguan yang ini tak bisa menghilangkan kepada keyakinanmu tadi. Wasabiqun idza juhilah wa idza juhilah sabikun. Wa idza juhilah, dan apabila tidak diketahui, dan apabila tidak diketahui sabikun, apa yang mendahului, khud, maka ambillah olehmu diddama, kepada kebalikannya suatu, qabla yakinin, sebelum yakin. Qabla yakinin, sebelum yakin. Kalau misalnya kamu yakin, kalau tadi kan jelas yang diyakini adalah suci, atau tadi yang diyakini adalah tidak suci, misalnya kayak gitu kan, jelas. Sekarang yang kamu yakini itu adalah adanya suci dan adanya tidak suci. Tapi kamu gak tahu mana yang lebih dahulu. Apakah suci dulu, apakah hadas dulu. Misalnya kayak gitu kan. Pokoknya tadi saya sejak tadi duhur sampai sekarang, misalnya, atau terlalu lama kalau sekarang duhur. Dari maghrib tadi sampai sekarang saya yakin punya wudhu, tapi juga yakin kentut. Misalnya kayak gitu kan. Entah apakah kentut dulu, apa kemudian wudhu dulu. Saya lupa. Apakah tadi saya kentut dulu kemudian saya wudhu? Saya lupa. Ataukah saya tadi wudhu dulu kemudian kentut? Saya lupa. Kan nggak tahu kan? Terus dihukum yang mana? Maka tarik ke sebelum itu. Sebelum maghrib berarti. Kalau sebelum maghrib kamu meyakini adalah nggak punya wudhu, maka sekarang punya wudhu. Khuddidama qabla yakinin. Ambillah kebalikannya apa yang sebelum kamu yakini. Tarik kembali ke sebelum maghrib berarti. Sebelum maghrib kamu apa? Oh tadi sudah maghrib saya nggak punya wudhu. Maka kebalikannya itu, kalau tadi meyakini nggak punya wudhu, berarti sekarang punya wudhu. Kalau tadi meyakini punya wudhu, berarti sekarang tak punya wudhu. Tarik kembali ke sebelumnya. Kalau tak diketahui mana yang lebih dahulu. Haitsulam yu'lam. Sekiranya tidak diketahui bisyai'in apa sesuatu, falludu'u multazamun. Falludu'u, maka adapun wudu, multazamun ialah wajib. Multazamun ialah wajib. Kalau yang ini beda lagi. Yang ini enggak tahu sama sekali. Kalau tadi kan yang enggak diketahui cuman manakah yang lebih dahulu, apakah suci dulu apa wudu dulu tadi. Sekarang yang mana yang suci enggak tahu, mana yang hadas gak tahu, ma qoblahuma juga gak tahu. Tadi ya sebelum maghrib saya juga gak tahu. Misalnya kayak gitu, maka wajib wudhu. Sama sekali gak ada yang diketahui. Yang ma qoblahuma juga gak tahu. Tadi antara maghrib dengan isya saya juga gak tahu, misalnya kayak gitu. Maka wajib wudhu kalau kayak gitu. Memang gak tahu sama sekali, lam bisyai'in. Sama sekali gak tahu, maka wajib wudhu. Kalau masih ragu-ragu teman, wudhu aja kayak gitu. Punya wudhu apa enggak ya? Wah, wudhu aja. Cuman wudhu. Paling berapa detik. Kecuali kalau iman kebedak.
bisa dipertahankan, misalnya menggunakan kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Sebuah keyakinan tak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kenapa kok wajib wudu kalau misalnya nggak tahu sama sekali yang diyakini apa, nggak tahu sama sekali. Misalnya kenapa kok wajib wudu? Karena di antara dua kemungkinan tadi gak ada yang mengunggulkan. Mau wudu gak ada yang mengunggulkan bahwa kita batal wudunya tadi. Mau nggak wudu mempertahankan suci juga gak ada yang mengunggulkan bahwa kita dalam keadaan suci. Sehingga lebih amannya untuk wudu. Fal wudu'u multazamun. Furuduhu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.